Haleluya, Merry Christmas semuanya. We are all gonna be blessed. Kita semua akan diberkati, amin. Karena firman Tuhan yang akan menyegarkan kita. It's not me, tapi firman Tuhan yang akan membuat kita kuat, saudara. Amin. Tahun ini begitu banyak kejadian-kejadian mungkin ya. Ada yang mungkin mengalami banyak hal dalam tahun ini. Mungkin ada yang justru ada kayak apa ya, banyak crisis. Mungkin ada struggle yang tidak ongoing dan tidak pernah selesai gitu ya. Tapi saya percaya, kita percaya Tuhan yang akan selalu bersama kita. Firman Tuhan katakan kita akan apa? We will go through the valley. Amin. We will go through the valley. Kalau kita sekarang ada di dalam lembah, kita percaya bahwa kita akan melalui. Saudara katakan amin. Percaya bahwa Tuhan akan membawa kita melampaui, menjalani valley, lembah. Kalau kita saat ini mungkin ada hal-hal yang mungkin masih belum mengalami terobosan. Mungkin bahkan kayaknya lebih parah dari sebelum-sebelumnya. Ya. Siapa yang pernah mengalami gitu? Saya pun saat ini lagi mengalami seperti itu. Tapi Tuhan, firman Tuhan, it's unshakable. Kalian harus percaya bahwa firman Tuhan tidak dapat digoyangkan, digoncangkan. Apapun yang kalian alami, itu hanya kalian alami sementara. Katakan sementara. Coba lihat ke kiri dan ke kanan. Sementara bro. It's only temporary. Oke? Kalau kalian hari ini mengalami ada yang sakit, it's only temporary. Kita pagi ini, saya percaya semua daripada kita akan melihat ke atas. Kemarin 3 kali Pastor Yudi punya much more punya sermon. Ya, saya udah dengerin lagi gitu ya. I pray and I believe everyone. Kita semua bisa makan daripada firman Tuhan. Belajar untuk makan. Kalian kesini bukan untuk melihat, mengamati. Bukan. You need to experience and feed from Jesus. Amin. Kalau namanya makanan yang enak, ini kalau ngomong makanan yang enak gitu ya, bakmi, babi panggang, caksu, kemarin kita makan babi hong, ya betul ya makan babi hong. Itu enak kalau diapain? Dicobain. Mana mungkin ini enak babi hongnya? Enak banget, nggak ada sih babi hongnya. Babi hong enak kalau dilihat dari sini, bentukannya aja, penampakannya aja. Kalau ada yang namanya kemarin kita lagi ngeliat itu pork knuckle gitu ya, kalau difoto, di videoin, di IG, di mana-mana gitu. Itu penampakannya aja udah tahu. Suami saya tuh paling jago ngeliat penampakan. Penampakan dia bilang, tapi bener, selalu bener. Dia bener selalu bener. Jadi kalau dia lihat nih makanan, ini pasti enak. Ini pasti enak, dari mukanya kelihatannya udah enak katanya. Kalau udah agak pucet-pucet atau gimana, dia bilang nggak enak nih kayaknya nih. Dia udah tahu tuh. Jadi, it's like Jesus. When you receive the words, ya, the words itu harus kamu makanin, cicipin. You feed from Christ. Because His words, firman dia, saya juga minta izin sedikit hari ini ada sedikit banyak bahasa Inggris. Supaya kita semua bisa mengerti, ya ada di sini ada teman kawan saya ya, so Ted can understand also. Takutnya dia bingung ntar, saya ngomong ntar sakit saya marah-marah gitu ya. So, firman Tuhan itu harus dicicipi saudara. Lu gak bisa bilang, oh itu firman itu orang itu sih bilang kayaknya bagus tuh. Kayak GBS kasih karunia katanya bagus. Kasih karunia bukan untuk dipelajari, katakan amin. Kasih karunia is Jesus himself. Dia sendiri. Jesus personified. Dia sebagai manusia. Kita itu harus cicipin dia. Rasanya gimana. Kalau misalnya, tapi kok saya doakan, misalnya contoh ya. Saya doakan katanya firman Tuhan dengan bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita udah doakan nih, misalnya kita udah doakan mengenai kesembuhan. Tapi kok gak sembuh-sembuh. Ingat saudara, firman tidak bisa ditawar. Kalian tidak bisa nego firman. Kalau Tuhan 2000 tahun yang lalu sudah bayar sakit penyakit, then it's paid. Amin. Nanti saya akan sharing juga yang saya sedang alami. Tapi saya percaya apa yang kita alami di dunia, ini part of the fallen earth. Ya, ada. Pasti ada karena kita masih hidup di dunia. Ada. Tapi kita jangan pernah shake
our belief system. Jangan pernah kita justru tergoncang, ya. Tidak percaya dengan apa yang firman katakan. Kalau misalnya kita doakan, nggak semua kita doakan orang, semuanya yang sakit sembuh semua. Yang kita doakan. Tapi waktu Jesus, waktu dia datang, waktu dia ada di dunia ini, semua orang yang datang ke dia mengalami kesembuhan. So it means sebenarnya ada seharusnya firman Tuhan katakan itu adalah kesembuhan yang kita harus alamin. So saya mau katakan bahwa kalau ada statistik orang-orang yang meninggal, ya orang-orang Kristen yang meninggal, ya belum pada saatnya. Ada yang mungkin meninggal kok kayaknya dipertanyakan lah, kenapa mesti meninggal saat ini? Karena manusia itu kan punya pemikiran masing-masing. Kita punya pemikiran. Pemikiran saya dengan pemikiran Pastor Gard pasti berbeda. Dia punya pemikiran sendiri, saya punya pemikiran sendiri. Menurut hikmat manusia. Pasti. Kita pasti berbeda. Saya sama suami aja berbeda. Menurut saya ini, kalau misalnya contoh, menurut saya sih nggak usah banyak-banyak kalau beli reptil gitu kan. Buat dia ada pemikiran lain. Ini cuma masalah yang kecil-kecil aja dalam rumah tangga, betul nggak sih? Masak mestinya begini, menurutnya dia begitu. Ya beda-beda orang. Jadi pemikiran kita jangan kita andalkan menjadi fondasi dalam kehidupan kita. We need to be renewed, diperbaharui. Firman Tuhan katakan mungkin secara badan aja. Kita semakin hari bisa semakin perishing. Perishing itu apa ya? Menurun pokoknya, ya kan? Nggak bisa bilang saya ngotot umur 20 saya sama sekarang 50 sama. Tapi gracefully we believe that God will supernaturally protect me, preserve me. Katakan amin dong. Buat pastor kalian. Jangan kayak nggak percaya gitu dong. Harus. Buat pastor kalian ini, kalian harus berdoa banyak-banyak untuk supaya kita mengalami kesehatan. Dan saya juga berdoa untuk kalian semua mengalami kesehatan. Amin. Kesehatan itu penting banget ya. Betul ya? Kalau kita lagi sakit gitu ya. Kemarin saya sakit. Aduh, saya seminggu ini sakit banyak banget. Gak tahu apa deh itu ya. Udah flu, batuk pilek, kaki saya lagi sakit. Wah, pokoknya banyak banget. Sampai saya feel in the midst of the storm ya. Itu kadang-kadang kita mikir, waduh, Tuhan apa inget gak sama saya? Betul ya? Tapi kalian tahu Tuhan itu menyediakan makanan, hidangan. He prepare table in the midst of your enemy. So do not stop. Jangan pernah stop, give up. Itu memang tujuan daripada si jahat. Untuk bikin kita stop. Oh don't believe it anymore. Jangan percaya lagi. Makanya tuh kasih karunia GBC itu loh. Hyper. Masa cuma percaya doang? Kalian menerima keselamatan dengan percaya atau dengan perbuatan? Saya tanya. Hah? Di sini? Mengalami keselamatan dengan perbuatan atau dengan percaya? Percaya. Then you receive the blessings, receive semua kesembuhan, prosperity by faith or by works. Dan believe. Faith itu apa? About believing and speaking. Oh pastor, saya percaya tapi gak pernah ada ke manifestasinya. Coba dicek apa yang kalian ngomong setiap hari. Coba dicek, kalau perlu direkam. Karena saya tahu, saya gak berani rekam karena saya tahu apa yang saya ngomong. Selalu kita ngomong nomor satu, apa yang terjadi. Aduh kenapa ya? Kok saya begini ya? Gak ada tuh langsung tuh jebret. Oh haleluya, Jesus, you are in control. Jarang lah kalau lagi in the midst of semua kita masalah gitu ya, diterpa. Kalian pasti nomor satu, kenapa? Dan kita selalu menyalahkan Tuhan. Menyalahkan keadaan. Menyalahkan semua orang di sini. Kecuali saya. Semua orang gue salahin. Mau siapa yang gue salahin? Saya doang yang paling benar. Betul gak? Betul? Apalagi kita lagi sakit. Kita akan melihat ke diri kita sendiri. Amin. Kita akan selalu melihat ke diri kita, menyalahkan orang lain,
tapi tidak pernah menyalahkan diri kita sendiri. But you do not blame yourself. Kita nggak perlu menyalahkan diri kita. Kenapa? Yang kalian perlukan bukan menyalahkan diri kalian. You do not condemn yourself. Jangan kalian tuh hancurkan diri kita lagi. Tapi kita bilang apa? We are the righteousness of God in Christ. Yang kalian harus jelaskan. Kalian waktu melihat semua keadaan itu semakin gelap. Katakan, I am still the righteousness of God in Christ. I am still, kita ini tetap ahli waris. We are the joint heirs. Haleluya. Kita ahli waris bersama Kristus loh. Kita ini luar biasa diberkati, berkat-berkat dan janji-janji Tuhan itu tidak akan pernah gagal dalam kehidupan kita. Amin. So kita buka ya. Saya nih bingung kalau mau duduk gitu ya. Kayaknya maunya jalan gitu. Tapi ntar kalau capek aja ya. Oke. Efesus 1 ayat 3 sampai 7. Kita buka ya. The redemption in Christ. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us with every spiritual blessing in the heavenly places in Christ. Haleluya. Jadi, teruskan dulu ya. Just as He chose us in Him before the foundation of the world, that we should be holy and without blame before Him in love. Having predestined us to adoption as sons by Jesus Christ to Himself, according to the good pleasure of His will. Ini kita sampai ke 7. To the praise of the glory of His grace, by which He made us accepted in the beloved. In Him we have redemption through His blood, the forgiveness of sins according to the riches of His grace. So di sini dikatakan bahwa kita itu, kalau bahasa Indonesia, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Berarti kita itu sudah Tuhan itu sudah memberikan kepada kita setiap berkat-berkat. Kalau di situ di heavenly, every spiritual blessings. Every spiritual blessing. Every spiritual blessing in the heavenly places in Christ. Jadi Tuhan itu memberikan kita berkat-berkat. Itu semua yang kita butuhkan. Every spiritual blessing He has been given. Sudah diberikan kepada kita in the heavenly places in Christ. Diberikan di dalam Kristus. Nah, sekarang kita itu duduk di mana? Posisi kita itu ada di mana? Bingung? Posisi kita bukan di sini di City Walk. Posisi kita di mana? Kita benar sekarang ada di City Walk. Tapi posisi kita di mana coba? Ayolah jawablah. Seated at the right hand of the Father. Itu yang harus kita benar-benar tancapkan di dalam pikiran kita. Saya itu duduk di sebelah kanan. Saya ini lebih dari pemenang. Masalahnya, mata kita tidak akan bisa di situ terus. Pada saat kita hidup di dunia, kita matanya akan selalu melihat apa yang kita lihat. Apa yang kita rasakan. Apa yang terjadi dalam hidup kita. Apa yang sedang saya alami. But do you know that we are already blessed? Kita ini sudah diberikan all the spiritual blessing places in the heavenly places in Christ. Just as He chose us. Dia sudah memilih kita. Nah, di sini dari firman ini saya berdoa supaya kita semua melihat bahwa kita itu berarti kita sudah menerima. Apapun yang kalian butuhkan saat ini sudah ada. Amin. Kalian punya apa, masalah apa, needs-nya apa, itu sudah ada. Makanya kadang-kadang kita bilang sama Tuhan, Tuhan bless us, bless us. Sebenarnya Tuhan udah siapkan bersama Kristus. Duduk di sebelah kanan Allah Bapa, kamu kan udah duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Then you are already blessed with all the spiritual blessing. Kok hidup saya masih seperti ini? Lihat terus ke atas. Iblis akan selalu mencari kita kesempatan untuk membawa kita, untuk menelan kita, untuk kita bisa kembali melihat apa yang kita sekarang ini sedang alami. Amin. Dibilang di sini, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tidak bercacat. So kita ini kudus, saudara.
Di dalam Kristus kita ini kudus dan tidak bercacat. Kalian tidak perlu lagi melihat, oh saya ini gak kudus. Saya ini harus mengusahakan bagaimana caranya kita supaya kudus dan tidak bercacat. Remember waktu dulu Pak Suryudi sharing waktu yang kata kita di atas. Terus udah gitu, El ada di sini. Terus dia turun-turun ke bawah. Ingat gak? Nonton lagi itu. Lucu. Oke? It's the same thing. It's the same thing. Kayak kita itu mencoba untuk menjadi tidak bagaimana caranya menjadi holy, kudus. Bagaimana kita tidak lagi menjadi bercacat. Kalian yakin kalau kita nanti rapture, kita diangkat, semuanya diangkat? Siapa yang percaya angkat tangannya tinggi-tinggi? Kalau nggak angkat tangannya ntar ketinggalan. Kenapa kalian angkat tangan tinggi-tinggi? The guarantee, jaminannya itu bukannya saya, bukannya kita, semua perbuatan kita. Tapi jaminannya adalah Kristus. Amin. Darah Kristus yang begitu sempurna. Dia sudah bayar. So, kita ini sudah dijadikan menjadi anak-anak yang kudus dan tidak bercacat. Itu adalah status kita. The Holy One. Tanpa cacat. Dalam kasih, Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. So it's the pleasure, kerelaan daripada Tuhan itu untuk apa tahu? Untuk Dia itu mau kita itu diberkati sesuai dengan kerelaan kehendaknya supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia. So, pengampunan dosa kita itu menurut daripada kekayaan. Pengampunan dosanya Joel bukan karena kamu udah berapa kali banyak berbuat salah. Jadi saya punya namanya supply pengampunan dosa buat Joel. No. Pengampunan buat kalian punya semua dosa itu according to His riches, of His glory, of His grace. Jadi kalau misalnya dia punya, kalian tahu bahwa kebaikan Tuhan itu, kemurahan daripada Tuhan, kekayaan daripada kasih karunia-Nya, kalian gak bakal pernah mengerti kekayaan daripada kasih karunia Tuhan. Amin. Tidak akan pernah bisa. Kalau manusia, itu ada batasnya saudara. So manusia itu semua itu pasti, kita itu pasti ada batasnya. Tapi dalam Tuhan, according to His grace, ya, itu Tuhan luar biasa. Dia memberikan penebusan di dalam pengampunan. Kalau saya suka spoiler, di sini pasti pada nggak demen spoiler kan? Kalau nonton nggak demen spoiler kan? Ya kan? Demen spoiler, gue juga demen spoiler. Haleluya, masih ada juga yang demen spoiler. Oh itu ada demen spoiler, oh, ternyata nggak aneh juga gue berarti. Sebenarnya kita itu hidup itu di dunia ini ada spoilernya. Kita tahu kita lebih dari pemenang, udah pasti menang. Kita udah pasti mengalami kesuksesan misalnya. Loh iya dong, betul kan? Tapi kita pengen tahu, kita mau tahu nih caranya gimana ya Tuhan ya. Terus kita coba-coba, Tuhan maunya kayak begini. Gue maunya lu caranya kayak gini. Ya kan? Padahal kalau kalian misalnya nih ya, kalian panggil AC rusak. Ya kan? Terus panggil tukang AC dong. Betul gak? Ada gak di sini yang nungguin tukang AC-nya sampai pengen tahu kenapa salahnya terus diliatin? Emang ada sih, ada orang-orang kayak gitu. Ada gak? Ada gak? Nggak serius, pasti nggak usah angkat tangan deh. Oke, nggak apa-apa. Nggak ada salahnya. Tapi do you know, kita kalau sampai semua nih AC kita cekin, terus kita tanyain, kenapa ya dia bisa begini ya? Kenapa ini rusak ya? Ini setelah berapa lama? Apakah karena ini dan karena itu dan karena ini mungkin tukang AC-nya aja belum tentu tahu. Bener gak sih? Bener ya? Tapi kalau kita misalnya, pokoknya saya udah bayar, lu pokoknya beresin, gue mau tahu pokoknya tuh AC jalan. Ya dong? Sama kayak kita ke dokter. When we go to dokter, ya kan? Dokter itu manusia loh. Kalian tahu gak sih? Apa kalian pikir dokter itu angel? Angel. Malaikat gitu yang luar biasa. Manusia. Kalian percaya, kita percaya dokter itu punya pengetahuan dan pengalaman yang kita tidak punya, kita tidak tahu. Betul? Jadi kita perlu nih subkon mengenai dia punya pengetahuan. Tapi siapa yang tahu bahwa
manusia dokter pun itu manusia dan terbatas. Ya. By the way kemarin jadi gini saya ceritanya. Kenapa saya ini ya? Saya mungkin cerita di sini aja. Jadi saya ini udah 3 bulan kaki saya yang sebelah kiri ini sakit. Oke? Sebelah kiri sakit tiba-tiba dan nyerinya luar biasa. Sampai nggak bisa naik tangga. Terus saya itu tidurnya di lantai 2. Ya kan? Jadi setiap hari itu udah kayak orang. Gitu sakitnya. Sakit banget. Ya. Kalau kalian tahu saya itu orangnya for some reason dilahirkan, diberikan pain tolerance yang sangat tinggi. Ya, jadi kalau misal sampai sakit, biasanya emang bener-bener sakit banget. Gitu, ya. Anyway, singkat cerita saya pergi akhirnya. Kemarin saya udah sampai kesaksian di Healing Night. Tiba-tiba itu rasa sakit hilang. Wah, udah rasanya gue udah kayak pengen loncat. Saya bilang, wow luar biasa, terima kasih Tuhan. Udah berarti gue udah sembuh nih, udah sembuh. Berapa hari lagi balik lagi tuh penyakit. Ya kan? Terus udah gitu saya pikir, nih nggak ribet banget ya nih penyakit ya. Bolak-balik nggak. Akhirnya singkat cerita saya ke dokter. Ya, saya kaget kemarin ini ke dokter. Yang nganterin saya, anak saya, si Joel. Terus segitu dia bilang, dokter, ibu mesti ini. Ini sih udah nggak ada jalan lagi, mesti operasi. Terus bilang, hah? Operasi dok? Iya. Operasi apa dok? Ini nih, dia bilang gitu kan. Hip replacement. Terus gue bilang, loh dok ini kenapa ya dok ya? Ini kan penyakit umur 70-an ya dok, begituin kan. Saya bilang gitu, ini kan umur 70, saya ini kan baru segini ya dok ya, saya bilang gitu. Emang kenapa ya dok ya saya bisa begitu ya dok ya? Ya pokoknya ibu itu kurang beruntung dia bilangnya. Kurang beruntung karena bisa mengalami kayak gitu mungkin karena dari genetik dan bla bla bla. I don't know. Terus dia bilang ini, pokoknya pulang, saya disuruh pulang, disuruh istirahat, inilah pokoknya pulang aja, pesta dulu, tutup tahun, maksudnya gitu, makan-makan dulu, holiday dulu ya Bu, nanti Januari balik lagi ke saya. Oke, udah. Terus udah gitu anak saya dong ikut kan, si Joel. Si Joel tuh lebih stres dari saya. Dia sampai, gitu-gitu kan. Dia udah stres banget, saya bilang, gak apa-apa Jo, gak apa-apa Jo. Kok jadi gue yang bayain dia? Jo, gak apa-apa Jo, it's okay. Kalau sampai pun, it's gonna be just another, misal pun harus, saya cuma mikir, tapi saya dalam keadaan yang sangat, Tuhan menenangkan saya. Tidak ada ketakutan, tidak ada rasa apapun juga, dan saya tidak merasa bersalah. Haleluya, amin. Saya tidak merasa bersalah, itu penting saudara. Because every time, kita itu sakit, banyak orang akan mengalami yang namanya merasa bersalah. Ya kan? Kalau ditanyain lagi kayak tadi saya bilang. Orang kan suka nanya tuh, AC lah, rusak gitu kan ditanyain. Dokter juga ditanyain, bingung dokter. Emang masalahnya kenapa? Juga gak tahu. Mungkin dia emang bener gak tahu. Karena mungkin mesti banyak cek lagi yang dicek lagi. So I wanna pray, I wanna encourage everyone ya, sekarang di sini ya. Kalau kita mengalami sesuatu, itu tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Kalau firman Tuhan katakan by His stripes we are healed, berarti kita akan sembuh. Kita pasti sembuh, sudah sembuh. Apapun yang kita butuhkan Tuhan sudah berikan. Tadi di firman Tuhan katakan bahwa kita itu sudah diberikan all the heavenly, the spiritual blessings. Kalau kita melihat orang lain mengalami sesuatu hal, jangan kalian sama ratakan dengan kenapa Tuhan tidak mengalami. Kalian harus ingat firman Tuhan bahwa firman Tuhan katakan iblis datang untuk apa? Mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tapi Tuhan Yesus datang untuk memberikan hidup dan hidup yang berkelimpahan. So, kalau kita sekarang ada yang dicuri, misalnya ada yang hilang, ada yang kayaknya kok mengalami sesuatu yang hilang, dicuri segala macam. Itu bukannya pekerjaan daripada Tuhan. Amin. Itu pekerjaan si iblis. Dan iblis selalu mengaum-ngaum. Seperti singa yang mengaum-ngaum. Yang ompong, yang tidak punya kuasa. Tapi dia mencoba untuk menelan kita. Menelan kita supaya kita tidak percaya lagi. Supaya kita kembali lagi kepada hidup yang duniawi.
Duniawi itu bukannya hidup yang pora-pora, duniawi minum-minum, terus gitu ngapain gitu. Hidup yang duniawi itu, kalian percaya dengan hikmat dunia. Kalian percaya dengan apa yang dunia pakai sistemnya. Kalian percaya bahwa dengan kekuatan manusia, kalian bisa menyelamatkan. Jangan. Kalian harus balik lagi, justru kembali kepada grace. Kasih karunia. Dimana kita percaya hanya Tuhan. Tuhan itu tidak akan pernah meninggalkan kita. When we are in the valley, ya, in the shadow of death. In the shadow of death. So we are not in death, but we are in the shadow of death. Hanya bayang-bayang. Kelihatannya seram, kelihatannya gelap. Kalian tahu bahwa Tuhan ada di situ bersama kita. Amin. Tuhan ada bersama kita. So I said to God, Tuhan, terserah. Tuhan mau lakukan apa? Cuma saya tahu Tuhanku tidak akan membiarkan saya tidak bisa jalan. Dia tidak akan membiarkan saya tidak bisa menari di dalam Tuhan. Amin. If God wants to stop you from praising and believing Him, ya, jangan mau. Itu memang iblis punya rencana. So saya tahu sukacita ada damai sejahtera. Lalu saya mulai 3 hari ini saya udah mulai berenang. If I have to do it, I gotta do it. Oke? Tapi mata kita bukan dengan apa yang kita lakukan. Mata kita tertuju kepada Kristus. Saya hari ini juga mau sharing sedikit mengenai elang. Ya. Kenapa saya mau ngomong mengenai elang? Karena saya merasa bahwa elang, ya, kita lihat ya di sini ya. Saya mau ngomong mengenai elang karena kita tahu bahwa elang itu we always say kalau kita ulang tahun aja, your youth will be renewed like an eagle. Ya kan? Masa mudamu akan diberikan kemudaan, awet muda. Siapa yang mau awet muda di sini? Wah, angkat tangannya. Ini kayak di sini emang lebih. Nah, coba tanya yang sebelah sini sebentar. Siapa yang mau awet muda di sini? Oh, mau juga di sini. Soalnya di sini kayak banyak banget gitu, saya tahu gitu. Nah, Tuhan itu, kita selalu bilang amin ya waktu dibilang we receive the renewal of our youth. Like an eagle, itu selalu amin. Tapi kalian tahu nggak? Raja Wali itu gimana caranya? Dia mengalami yang namanya, jadi Raja Wali itu umurnya bisa sampai 70. Tapi pada umur 40, dia mengalami krisis. Oke? Dia mengalami krisis karena kenapa? Paruhnya semakin berat, semakin melengkung. Paruhnya. Sehingga dia tidak bisa lagi dengan efektif nyari makan, memangsa-mangsanya. Tangannya, kukunya, itu melengkung banget. Sampai dia udah nggak bisa efektif ngambil dia punya mangsa. Yang ketiga, bulunya itu semakin berat. Semakin banyak, semakin berat. Dia jadi tidak bisa dengan kekuatan secara maksimum waktu dia terbang. So waktu umur 40, Raja Wali itu mengalami yang namanya punya choice. Ya. Either dia mati atau dia mengalami pembaharuan. Mengalami satu renewal of youth. Bagaimana caranya? Dia akan pergi ke tempat yang tinggi. Dia akan pergi ke tempat yang, ya apakah itu gunung, ke tempat yang sepi, ke gua, ya. Dan di situ dia mulai menghancurkan dia punya paruh. Dia benar-benar pukulin ke batu, dia pukulin sampai itu patah. Copot sampai tumbuh yang baru. Lalu dia mulai copotin kukunya satu persatu. Sampai akhirnya nanti kembali tumbuh lagi kuku yang baru. Dan dia mulai habis itu unplug the feathers. Dia mulai cabutin itu bulu-bulu. Itu sakit banget kali. Itu bukan cuma, kalau ini kan kuku ya banyak. Ini juga lebih banyak lagi ya kayaknya ya. Sampai mikir, kita sih amin-amin aja. Tapi do you know the process gitu loh. Waktu kita menjalani itu. Tapi bukannya saya berarti ngomong kita semua akan mengalami seperti itu gitu ya. Secara lahiriah. Yang kita harus lebih pikirkan adalah bagaimana kita renew our minds. Setiap hari itu semakin hari kita, manusia batiniah kita, jiwa kita diperbaharui. Cara kita berpikir diperbaharui. Amin. Jadi memang
Waktu itu jadi dia untuk saat itu dia semuanya itu dalam 5 bulan. The renewal of elang itu, Raja Wali itu 5 bulan. It takes 5 months. Untuk mereka itu benar-benar bisa kembali mengalami yang namanya kemudaan. Kalian tahu, kalian yang nomor 1 perlu diperbarui apa? Kita punya jiwa. Berapa banyak kita sekarang saat ini, kejiwaan kita aja belum tentu sehat-sehat. Banyak banget kita ini sebenarnya dalam keadaan depresi. Oke? Itu banyak. Saya pun bisa. By the grace of God, saya berdoa pokoknya kita semua biar pagi ini kita dibukakan. The renewal of youth itu talking about kita mengalami yang namanya pembaruan pikiran. Amin. Sekali lagi di sini di Ulangan 32 buka 11 sampai 12. Laksana Raja Wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya. Melayang-layang di atas anak-anaknya. Ini mothernya ya, mother of eagle. Mengembangkan sayapnya menampung seekor dan mendukungnya di atas kepaknya. Demikianlah Tuhan sendiri menuntun dia dan tidak ada Allah asing menyertai dia. So, waktu dia mengajarkan anaknya terbang, dengerin baik-baik. Waktu Raja Wali, ibu Raja Wali ini mengajarkan anaknya untuk terbang. Pertama dia apain? Nestnya itu, sangkarnya, itu dihancurin. Digubrak, bong. Namanya kalau di sini menggoyang bangkit bahasa Indonesianya. Jadi yang namanya, can you imagine, anaknya itu lagi enak-enak. Lu bisa bayangin gak sih? Itu anak elang masih kecil-kecil, dia masih enak-enak. Tiba-tiba udah kayak ada badai, gubrak kehidupannya. Terus dikeluarin dari sangkarnya. Terus dia dilempar, udah gitu suruh mulai terbang. Do you understand? Itu tuh bener-bener menurut saya pengalaman yang menakutkan. Ya. Saya sering denger loh ini. Cuma biarlah pagi ini kita denger lagi. Tapi menjadi satu daging buat kita semua nih. Rema. Ya. Supaya kenapa dia mesti digituin? Supaya dia bisa terbang anak-anaknya. Kalau nggak bisa terbang. Caranya itu dilepas, terus udah gitu terbang, tapi dia selalu ada. Dia di bawahnya. Dia selalu ada di bawahnya. Dibilang di sini lagi tadi kerennya. The Lord alone led him. Allah kita sendiri yang akan memimpin kita. And there was no foreign God with him. So nggak ada yang namanya Allah yang lain. Allah yang dibilang apa tadi? Allah asing. So when you are with God, kita dengan kasih karunia itu akan memimpin kalian. Nggak usah takut gimana ya caranya. Nih saya mau ngomong ya, anak-anak, saya nggak pernah tahu. Ya namanya juga kita punya anak. Semua yang punya anak pasti pertama kali ya nggak sih? Ya semua yang pertama kali kan nggak mungkin. Oh gue udah punya anak dulunya, terus punya anak lagi punya anak. Ya pertama kalinya pasti itu yang pertama kali. Kalian nggak tahu kan bagaimana cara membesarkan anak, kasih susu minum anak dulu. Nggak ada yang tahu. Bagaimana hikmatnya, caranya begini membesarkan anak dari kecil. Dulu kecil gampang, terus segitu tambah gede. Kok dia kayak tiba-tiba berubah ya, teenager gitu kan. Siapa lu gitu kan. Kayak beda banget gitu. Kayak bukan anak gue gitu kan. Nah itu semua kalian perlu yang namanya hikmat. Betul? Tuhan, the grace himself will lead you. Jangan takut. Punya anak waktu mereka udah mulai besar, wah itu another lagi challenge. Jangan kalian pikir salah anak, bukan. Bukan salah di anak. They are precious, they are wonderful, they are a blessings to me. Amin. Tapi kita ini bedanya berapa tahun? Cara berpikir gue sama dia beda. Kalau bukan Tuhan yang mengajarkan saya, nggak mungkin sanggup. Jadi jangan pemikiran kita tuh membesarkan anak dengan cara kita berpikir. No, kalian tuh nggak bakal bisa. Oh, suami saya juga nggak tahu. Percaya, oh dia kan pastor, enggak. Dia pastor betul, tapi dia pun belum tahu. Dia kan the first time. Kalau kita ditanya berdua, suami istri, lu tahu nggak caranya gimana sih pastor katanya bawa anak
di gereja terus gitu? Saya nggak pernah tahu jawabannya. I just believe that Grace himself yang mengajarkan anak saya sampai detik ini ada di sini, sampai ada pelayanan. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Amin. Kalau mereka masih ada di gereja bukan karena emak bapaknya, bro. Jangan lu bangga-bangga amat. Jangan lu sosok ambil kredit. Emang bukan kredit kita. Itu kreditnya di Tuhan. Kemarin aku ngobrol lagi sama satu orang, dia juga sharing bahwa anaknya tuh masih lagi searching gereja, tidak mau di gerejanya dia. And I was like, aku benar-benar ditepuk sama Tuhan, bilang, you are blessed. I just know so many people saat ini juga belum tentu bisa satu keluarga di dalam gereja. So saya cuma mau bilang, there is no foreign God. Ya, makanya jangan jadi Tuhan buat anak-anakmu. That's a foreign God. Amin. Biar Tuhan sendiri yang membawa, memimpin mereka how to actually fly. Ya, supaya mereka bisa mereka bisa terbang. So ini caranya Tuhan ini adalah bagaimana dia itu supaya kita itu keluar. Nes talking about sangkar, ngomong mengenai comfort zone. Ya. Kita pikir kita nggak mau berubah. Ya, kita pikir kita kayak Tuhan, dulu, sekarang, sampai selama-samanya tidak pernah berubah. Ya. Padahal the most constant thing in life is change. You need to change, I need to change. Sebelum kita ngomong sama orang lain, lu berubah lu gitu ya kan, saya sering banget ngomong sama dia, berubah dong gitu, berubah dong gitu. Sebelum itu, tangan ke saya dulu, aku yang berubah dulu. Berubahnya itu bukan dengan kekuatan sendiri saudara. Berubah dengan apa? Pembaruan pikiran. Berubah, Tuhan minta. Kalau Tuhan tinggal di dalam kita, He lives in us, ya, itu pasti kita sanggup untuk berubah. Karena cara pemikiran kita pun tidak sama, tidak yang the best. So tadi di Kolose 3 ayat 2, set your mind on things above, not on the things on earth. So kita berdoa saat ini kita belajar seperti Raja Wali. Raja Wali matanya itu sangat tajam. Oke? Dia bisa ngeliat sampai kalau nggak salah 5 km. Itu udah 5 km aja, waduh, udah mau dong pakai mata Raja Wali aja. 5 km jauh loh. Dia bisa ngelihat gitu. Wah, ini matanya hebat juga gitu. Mungkin bisa dijual tuh matanya. Itu mata ya. Jadi dia itu ada lagi karakter daripada Raja Wali, Elang dan Raja Wali sebenarnya mirip, cuma kita ngomongnya Raja Wali. Raja Wali tidak takut dengan storm yang namanya badai. Dia tidak pernah takut. Kalau dia lihat badai dia malahan excited. Masuk dia ke dalam badainya. Kenapa? Karena dari badai itu dia bisa naik lebih tinggi lagi. Dia bisa terbang lebih tinggi lagi. Oke? So actually di dalam kalau kita ini we are all born and destined to be the eagle. Kita semua ini sebenarnya adalah eagle. Tapi seringkali kita mungkin hidup menjadi seperti ayam. Matok-matok di bawah. Ya kan? Jadi kita ini seringkali merasa seperti ayam. So kita ini sebenarnya Raja Wali. Nah sekarang saya tanya, mungkin nggak yang saat ini kita alamin, kita nggak mau berubah dengan cara pandang pikir kita. Kita maunya yang lama terus, cara pandang pikir kita. Karena maka kita mengalami kayak storm, a lot of storm. Kayak tadi digoyang bangkitkan. Mungkin Tuhan lagi mengajarkan kita untuk supaya kita bisa terbang. Kalau ada storm, jangan lari. Kalau tahu nggak, kalau storm itu buat burung yang lain kabur. Bahkan bisa menghancurkan kehidupan burung-burung yang lain. Bisa membunuh. Tapi kalau kalau Raja Wali, dia justru masuk ke dalam storm, ke dalam badai, dan dia bisa terbang lebih tinggi lagi. Haleluya. Amin. Yesaya 40 ayat 31, mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan baru. So mereka masuk, kalau Raja Wali, oke. But those who wait on the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings like eagles. They shall run and not be weary. They shall walk and not faint. Oke? Tapi orang-orang menanti-nantikan Tuhan. Wait on the Lord. Tunggu waktu Tuhan. Kita selalu kecepatan kita. Kita pengennya cepet. Siapa yang mau cepet?
Seringkali kita maunya instan. Kalau bisa saat ini Tuhan. Kemarin dia berubah. Ya. Kemarin, gue udah gak tahan, gue udah gak bisa. Itu I always keep saying that. And I always repent. Amin. Kalau kita nunggu Tuhan, dia akan memberikan apa tadi? Memperbaharui. Will renew our youth. Kita punya kekuatan akan di-renew. Ya, kekuatan baru. Kita akan naik terbang dengan kekuatan sayap. Mereka berlari tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Amin. Ini buat saya. Haleluya. Amin. Thank you Jesus. Jadi renewal of youth di dalam kehidupan Raja Wali itu memang menyakitkan. So, kita percaya pagi ini saya mau berdoa buat kita semua. Saya mau berdoa buat saya mau berdoa buat kita semua tahun 2026. So many people bilang nggak akan lebih mudah, ya, akan lebih sulit. Maybe there's a lot of storms, ya, akan ada banyak sekali badai-badai yang akan menghantam, yang akan datang. Ya, mungkin kalau dulu kita COVID, ya kan, itu kayak COVID, kayak wow, mengerikan sekali. Mungkin, ya boleh maju. Mungkin saat ini kita akan mengalami banyak sekali yang mungkin ekonomi crisis, famine happens everywhere. Orang susah dapat kerja, orang susah dapat bisnis, ya. Tapi I believe kita menjadi anak-anak Raja Wali, burung Raja Wali. Justru masalah seperti ini akan menjadi tempat kita bisa naik. Kita akan bisa terbang lebih tinggi lagi, saudara. Bukan dengan kekuatan kalian. No, under His wings, ya. Kita kan tahu kan, under His wings. Kita di sini house of healing. Di bawah kepak sayapnya ada kesembuhan. Ada perlindungan. Kalian gak perlu takut. Amin. Kita ngelihat ke atas. Kita jangan lagi hidup di sini, di bawah lagi. Kalau misalnya masalah kayak penyakit, argumen atau saya misalnya gitu ya, ada masalah marital marriage, relationship, nggak ada saudara, nggak ada satupun di sini yang nggak ada punya masalah. Semua ada masalahnya. Tapi kan orang suka gini, lu mah masalahnya kecil, gua masalah lebih gede. Sok lah, ya kan? Terserah. Kan kita kan di sini membandingkan saya punya masalah dengan kalian punya masalah. Yang saya bandingkan adalah masalah kalian dengan Tuhan. In the name of the Lord, you come in the name of the Lord. Kalian tahu si Daud itu bisa memenangkan, dia bisa matiin Goliat itu di mana? In the valley of Elah. In the valley. Bukan di gunung, tapi di justru ketakutan di dalam valley, lembahnya dia. So kita kalau melihat lembah, masalah, tantangan, jangan takut. That's actually the opportunity. Suatu kesempatan buat kita untuk bisa terbang lebih tinggi lagi, amin? So kalau kalian saat ini meronta-ronta, mungkin kalian lagi mengalami masalah hal-hal yang udah bertahun-tahun bahkan. Masalah demi masalah yang sama terus. Coba, 2026 jangan sama lagi cara berpikirnya. Jangan. Serahkan semua ke Tuhan. Biar kasih karunia yang take over. Jesus take over. Not me anymore. Jesus. Masalah kalian punya financial problem, itu adalah masalah di bawah. Betul gak sih? Masalah duit itu masalah di bawah. Masalah relationship di bawah. Masalah anak, ini ono, itu di bawah semua. Kalian lihat yang jauh lebih tinggi. Yaitu Kristus, di mana di dalam Dia kita mengalami kekekalan. Kita mengalami kekekalan, kita mengalami nanti bersama-sama Dia. Rapture is real. Bukannya cuma omongan-omongan doang, no. Kita semua akan mengalami pengangkatan. Amin. Jesus is gonna pick us up again. Dia akan kembali. Kita punya hati kita, saudara. Di dalam Kristus itu kita punya sukacita. Ada harapan, saudara. Jangan kita bilang, kalau dalam Tuhan tuh, no. Everything you need is already given in Christ. Semua tuh udah ada. God give all blessings in Christ. And God give blessings to enjoy. God give all blessings to us
supaya kita bisa menikmati. Kalian mau menikmati berkat Tuhan? Karena saya tahu banyak ada yang punya berkat pun nggak bisa menikmati. Yang kalian lihat tertujunya dengan kekurangan demi kekurangan. Oh, gue nggak punya ini, gue nggak punya itu. Stop. Coba lihat apa yang kalian punya. Coba kalian lihat Yesus sudah bayar semuanya. Amin. Saya mau berdoa buat kalian. I wanna pray for all of you untuk bisa saat ini bisa embrace 2026 dengan satu kekuatan yang baru. Kalian akan fly higher. Amin. Kalian akan fly higher in the name of Jesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Bapa, saya ingin berdoa buat anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan. Saya ingin berdoa mungkin daripada kita banyak yang mengalami struggle, the same struggle again and again. Ya, it's okay, my sons and my beloveds, my daughters. I still love you. You are my beloved. You are my heir. Engkaulah ahli warisku. Engkau anak kesayanganku. Semua berkat-berkat tercurah, semua janji-janjiku tidak akan aku ambil. It's yes and amen. And I pray in the name of Jesus right now. Tuhan, kami percaya we are destined to be like eagle, to fly high. Kami semua adalah anak-anak-Mu seperti Raja Wali Tuhan. Aku berdoa daripada setiap anak-anak-Mu di tempat ini. Kalau ada struggle in the name of Jesus, biar kami boleh melihat dengan satu perspektif daripada Tuhan. Perspektif yang baru. Aku katakan saat ini Engkau yang berikan satu pemikiran-pemikiran yang baru. Pemikiran daripada Kristus. Terima kasih Tuhan. Thank you Jesus. And I pray in the name of Jesus, mata kami boleh tertuju kepadamu. Bapa, kami tidak takut lagi dengan badai. Kami tidak takut lagi dengan masalah. Tapi kami tahu Tuhan, Bapa, Engkau yang akan membawa kami untuk terbang lebih tinggi lagi. Kami tahu Tuhan, kami bukan hidup dengan pengalaman kami, apa yang kami alami dan kami rasakan. Tapi kami hidup di bawah, di atas fondasi daripada firman-Mu sendiri. Firman-Mu yang ya dan amin. Dan firman-Mu Tuhan, itu kekal. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Thank you Jesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Saya mau berdoa untuk teman-teman di sini yang mungkin seringkali mengalami satu stres yang berkepanjangan. Depression, overthinking yang tidak pernah habis-habisnya. I pray in the name of Jesus right now. Mungkin ada yang juga mengalami ketakutan bahkan sampai tidak bisa tidur. I speak in the name of Jesus right now. Kasih-Mu Tuhan saat ini yang menghancurkan setiap rasa ketakutan itu. Dalam nama Yesus. Kami berdoa tidak ada lagi kalau mungkin ada yang takut gagal. Takut tidak bisa make it in the name of Jesus. Biarlah Tuhan ada satu harapan yang baru. I speak in Jesus name. Ada harapan yang baru untuk tahun 2026. Daripada setiap kami anak-anak-Mu Tuhan mengalami Tuhan. Biarkan kami boleh melihat the true hope is in Christ Jesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami katakan Tuhan, biarpun Tuhan saat ini mungkin ada yang sakit in the name of Jesus. Biarpun tubuh kami mungkin kadang-kadang mengalami kelemahan. Our body is perishing, but Lord, we believe. Kami tahu Tuhan, kami di-renew. Manusia batinia kami diperbaharui dari hari ke hari Tuhan. Terima kasih. Firman-Mu yang akan memperbarui kami Tuhan. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau ada di sini. Engkau yang akan memberikan kami Tuhan kelimpahan. Engkau yang sudah memberikan segala berkat-berkat-Mu buat kami semua tercurah. Thank you Jesus. Haleluya Jesus. Tahun ini kami tutup dengan ucapan syukur. Engkau begitu baik setia membawa kami Tuhan sampai detik ini Tuhan. Dan kami tahu Tuhan, kami tidak takut untuk menghadapi 2026. Ada satu sukacita, ada satu kepastian, ada satu harapan di dalam Engkau. Dan kami tahu Tuhan, masa depan kami Engkau sudah berjalan di depan kami.
Dan Kau sudah mempersiapkan segalanya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Thank you Jesus. Terima kasih. Bapak berdoa juga kalau mungkin ada teman-teman di tempat ini. Atau mungkin yang mendengarkan online. Yang belum menerima Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat. Saya ingin mengundang untuk bisa berdoa bersama saya. Jangan pernah takut mengambil keputusan untuk menerima Tuhan Yesus. 30 tahun yang lalu saya mengambil keputusan untuk menerima Yesus lahir baru. Dan tidak pernah satu kali pun saya menyesali itu. And that's the best decision in my life. And I pray right now, kalau ada yang belum mengenal Tuhan, this is not about religion, this is about receiving Christ. Ya, menerima Yesus sebagai juru selamat pribadi. Mari berdoa bersama saya. Tuhan Yesus, terima kasih pagi ini Tuhan. Aku tahu aku adalah orang yang berdosa. Aku tidak bisa menyelamatkan diriku sendiri. Dan pagi ini Tuhan, saya sudah mendengar firman-Mu, kabar baik-Mu Tuhan. Di dalam Engkau ada keselamatan. Keselamatan yang kekal. Kehidupan yang berkelimpahan. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini aku berdoa. Aku mengundang Kau Yesus sebagai juru selamat pribadi. Untuk masuk dan lahir dalam hatiku. Saat ini Tuhan, terima kasih. Engkau menjadi penyelamatku. Engkau mengampuni setiap dosa-dosaku. Dan aku diampuni Tuhan. Terima kasih. Aku menjadi anak-Mu. Aku diangkat menjadi anak-Mu dan menjadi milik-Mu selama-lamanya. Terima kasih Yesus. Thank you Jesus, mengucap syukur. Dan pagi ini saya tahu saya sudah menjadi bagian daripada keluarga-Mu. Aku menjadi anak-Mu. In the name of Jesus. Haleluya, amin. Kalau itu pertama kali kalian berdoa dan kalian lahir baru, please come to church. Ya, datang ke gereja, dengarkan firman, sermon, khotbah-khotbah yang membawa kalian kepada pengenalan akan Kristus. The Jesus-centered message, di mana kalian selalu diingatkan mengenai Kristus dan kuasa kebangkitannya. Haleluya, thank you Jesus. Amin, amin, amin.